Andai seluruh dosa-dosa kita dikumpulkan, maka jumlahnya itu sebanyak sampai ke langit, saking banyaknya dosa yang kita lakukan. Ghafartu lak, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah pasti akan ampunkan seluruh dosa-dosa kita. Setiap kita pasti memiliki kesalahan. Kesalahan yang kecil atau bahkan kesalahan yang besar. Dosa yang tidak kita sengaja atau bahkan dosa-dosa yang kita sengaja. Wal-iyadzu billah, tsummal iyadzu billah. Olehnya, jika ada di antara kita hari ini pernah membunuh, jika ada di antara kita pernah zalim kepada orang lain, menipu, mencurangi orang lain dalam jual beli misalnya, maka jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan berputus harapan dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sekecil dan sebesar apapun dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan, atau bahkan hari ini ada yang pernah durhaka kepada kedua orang tuanya, maka dengarkanlah nasihat yang sangat indah dari Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah yang beliau abadikan, beliau tuliskan dalam sebuah kitab yang beliau berjudul Madarijus Salikin. Di dalam kitab tersebut beliau menyampaikan bahwa li ahli dzunubi thalathatu anharin li maghfirati dzunub. Bagi orang-orang yang memiliki kesalahan, dosa dan membutuhkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah telah menyiapkan salah satu anharin izam, 3 sungai yang sangat luas. Yatatahharuna biha fid dunya, di mana di 3 sungai tersebut Allah akan mensucikan dan membersihkan pelaku-pelaku maksiat, pelaku-pelaku dosa dari semua dosa-dosanya, sehingga ketika nanti di akhirat tidak perlu lagi orang tersebut dilemparkan ke dalam sungai yang keempat, yaitu api neraka, karena orang tersebut telah dimasukkan ke dalam 3 sungai tersebut di dunia. Apa yang dimaksud dengan 3 sungai? Darinya ada ampunan Allah Subhanahu wa taala kepada pelaku-pelaku maksiat. Rupanya Imam Ibnu Qayyim menyebutkan sungai yang pertama adalah Nahrut Taubatin Nasuh, sungai yang luas. Yang pertama yaitu At-Taubatun Nasuh, taubat nasuhah. Fa idza aradallahu bi'abdin khairan, jika Allah menginginkan kepada seseorang kebaikan, maka Allah akan masukkan seseorang ke dalam sungai tersebut. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini hari yang panjang, masih tersisa beberapa jam menuju pergantian hari. Mari sama-sama kita berenang di sungai Taubatan Nasuhah. Ketika kita masuk dalam sungai tersebut, ketika kita bertaubat dengan sesungguh-sungguhnya atau taubatan nasuh, maka sungguh Allah akan ampunkan seluruh dosa-dosa kita, yang kecil atau bahkan yang besar, yang sengaja kita lakukan atau bahkan yang tidak kita sengaja. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Ini panggilan sayang dan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Wahai hamba-hambaku yang beriman, wahai orang-orang yang beriman. Kata Abdullah ibnu Mas'ud, wahai orang-orang yang beriman, setiap ada ayat yang disebutkan wahai orang-orang yang beriman, maka berhentilah sejenak. Seriuslah untuk mengetahui ada berita apa selanjutnya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, Tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubatlah kalian wahai orang-orang yang beriman dengan taubat yang sesungguh-sungguhnya. Asa rabbukum an yukaffir ankum sayyiatikum. Pahala dan keutamaan bagi orang-orang yang mau tulus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Asa rabbukum an yukaffir ankum sayyiatikum. Seluruh perbuatan-perbuatan buruk kita,
dosa dan kesalahan-kesalahan kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah menyampaikan berita gembira setelahnya. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Kalau di dunia ini kita sudah bertaubat kepada Allah dengan taubat nasuha, bukan saja dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi kelak Bapak dan Ibu sekalian orang-orang yang beriman, jamaah Masjid Fatahillah Tanah Abang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah pun akan memasukkan kita ke dalam surganya. Sidang zuhur, kuliah zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah janji Allah, di mana dalam ayat-ayat yang lain Allah tegaskan, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah menyelisihi setiap janjinya, sekecil apapun janji Allah kepada hamba-hambanya. Olehnya Bapak dan Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebanyak apapun dosa kita, mari kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surah Az-Zumar disebutkan, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Kepada orang-orang yang telah melewati apa-apa yang telah diatur dalam syariat Islam, aturan-aturan Allah dan Rasulnya, seakan-akan mereka berasa terputus asa saking banyaknya dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Kata Allah Subhanahu wa taala, la taqnatu min rauhillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Jangan pernah kita berputus asa dari rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya Allah akan mengampunkan seluruh dosa yang pernah kita lakukan. Di dalam hadis Al-Arba'in, di hadis yang ke-42 disebutkan, andai seluruh dosa-dosa kita dikumpulkan, maka jumlahnya itu sebanyak sampai ke langit, saking banyaknya dosa yang kita lakukan. Ghafartu lak, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah pasti akan ampunkan seluruh dosa-dosa kita, asal kita mau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, Allah abadikan, diabadikan oleh para ulama dalam ayat yang saya bacakan tadi di surat Az-Zumar. Tentang ayat tersebut rupanya dalam tafsir Imam Ibnu Katsir diabadikan. Ada kisah seorang pembunuh, kurang lebih sudah 99 orang yang ia bunuh dengan tangannya sendiri. Tetapi atas izin Allah, Allah hadirkan perasaan bersalah dalam dirinya, sehingga ia mau menghadirkan niat untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fajaa ila 'abidin min 'ubadi Bani Israil. Datanglah orang tersebut kepada seorang yang soleh, ahli ibadah di antara Bani Israel. Bertanyalah dia, apakah masih terbuka kepadaku pintu taubat, wahai seorang yang ahli ibadah? Maka dia mengatakan, la, sungguh tidak bisa lagi terbuka pintu taubat kepadamu. Maka sungguh pemuda tersebut langsung membunuh ahli ibadah tersebut, dan genaplah 100 orang yang telah ia bunuh dengan tangannya sendiri. Lalu kemudian ia pergi, faja'a ila alimin min ulama'ihim. Dia datang kepada seorang ulama di antara ulama-ulama pada kaumnya. Lalu kemudian ia bertanya, masihkah ada pintu taubat bagiku wahai seorang alim, seorang ulama? Maka ulama tersebut bertanya balik kepada orang tersebut, ma yahjubuka min rahmati rabbik. Apa yang menjadi penghalang darimu dan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala? Apa yang menghalangi taubatmu kepada kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala? Maka sungguhnya pertanyaan ini sebenarnya menguatkan bahwa tidak akan ada penghalang, penghambat ketika kita mau bersungguh-sungguh bertaubat kepada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama itu pun menunjukkan kepada si pemuda, pergilah engkau kepada suatu kampung dan di sana engkau perbanyaklah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi, hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Di pertengahan jalan, wa fi asna'it tariq, rupanya orang itu, pemuda itu meninggal dunia. Fakhtasamal malakan, maka ada dua malaikat yang berselisih, malakul rahmah wa malakul adab. Malaikat rahmat dan malaikat azab berselisih, siapa yang berhak mengambil jenazah atau menghukumi jenazah tersebut.
Maka datang petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Hitunglah wahai dua malaikat, jarak pemuda tersebut kepada kampung yang hendak dia tuju untuk beribadah, memperbanyak ibadah sebagai bentuk taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jarak jenazah tersebut dari kampung yang baru ia tinggalkan. Rupanya jarak pemuda tersebut lebih dekat sejengkal kepada kota, kepada tempat yang hendak ia tuju untuk memperbanyak ibadah di sana. Lalu apa yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala kepada pemuda tersebut? Rupanya yang paling berhak untuk mengurusi atau menghitung amalan pemuda tersebut adalah Malakur Rahmah, malaikat rahmat. Dalam riwayat yang lain disebutkan, ketika pemuda tersebut meninggal dunia, maka Allah memerintahkan kepada kota yang hendak dia tuju, iktarabat litaktarib ilaih, untuk segera mendekat kepada jenazah pemuda tersebut. Allahu Akbar. Seperti inilah gambaran bagaimana Allah memuliakan orang-orang yang mau mengakui setiap kesalahannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertaubat kepadanya. Sungai yang kedua, ketika Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah akan celupkan, masukkan dia ke dalam sungai tersebut. Sungai tersebut adalah sungai Al-Hasanat. Nahrul Hasanatil Mustaghraqah lil Auzaril Muhitati biha. Sungai amal-amal kebajikan yang dapat menghapuskan dosa-dosa hamba Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Ini sebenarnya tersadur dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kamu berada, dan ikutilah setiap perbuatan buruk yang engkau lakukan dengan amal-amal kebajikan. Olehnya hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita hapus amal-amal keburukan kita dengan amal-amal kebajikan. Fa innana la na'lam ayyu hasanatin tudkhiluna ilal jannah. Orang-orang bijak mengatakan, kita tidak pernah tahu amal-amal kebajikan mana yang akan memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Bapak dan Ibu pernah mendengar kisah seorang wanita PSK yang rupanya di akhir kehidupannya ia masih berbuat baik kepada seekor anjing yang kehausan saat itu. Namun rupanya betapa indah akhir dari kehidupan orang tersebut. Di akhirat dia dibalas dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Olehnya Bapak dan Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita perbanyak amal kebajikan kita pada hari ini dan hari-hari seterusnya, di mana pada saat itu Allah masih memberikan kita kesempatan, Allah masih memberikan kita umur panjang, sehingga tidak kita lewati umur kita kecuali dengan beramal saleh di dunia ini. Sedang kuliah zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sungai yang ketiga. Sungai ini yang rupanya banyak yang tidak kita sadari. Di mana Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Madarijus Salikin menyebutkan, wa nahrul masaib al-azimah al-mukaffarah, dan sungai musibah-musibah dan ujian-ujian yang Allah timpakan kepada orang-orang yang Allah cintai, orang-orang yang hendak Allah inginkan kebaikan kepadanya. Al-mukaffarah, rupanya sungai musibah-musibah dan ujian yang menimpa kita, tukaffirudz dzunub, juga dapat mengampunkan seluruh dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Saat ini lewat udara sudah ada malapetaka yang kita saksikan. Saat ini lewat laut sudah ada pula ujian dan musibah yang Allah timpakan, dan itu kita lihat. Saat ini lewat banjir pun Allah hendak mendatangkan al-masaib al-azimah, musibah-musibah yang besar. Dari seluruh penjuru lingkungan yang ada di sekeliling kita di dunia ini Allah timpakan musibah. Maka jangan pernah kita berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ibnu Qayyim, nahrul masaib al-azimah al-mukaffarah lidz-dzunub. Musibah-musibah itu rupanya menjadi salah satu wasilah, sungai yang di dalamnya Allah ingin agar kita berenang sepuas-puasnya
sehingga setelah itu Allah mengampunkan seluruh dosa-dosa yang telah kita lakukan.